Ini merupakan tugas sebenarnya. Tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Subang tahun 2022 ini, dan memang tugasnya adalah seperti seminar, betul tadi kata Pak Jaja, seperti seminar, terus menyampaikan atau pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif. Langsung saja ya, budaya positif. Saya izin ya, suatu saat dapat berdiri, dapat duduk juga gitu supaya fleksibel. Salam dan bahagia kepada Ibu guru hebat. Salam. Mantap, begitu jawabannya. Sekali lagi, salam dan bahagia kepada Ibu guru hebat. Salam. Perkenalkan, nama saya Regina Stiani, SPB DR, alhamdulillah ada DR-nya. Ibu dari 3 anak. Sebenarnya saya mempunyai 3 anak, namun pada 2 anak pertama saya usia 40 hari sudah dipanggil lagi ke Allah. Alamatnya di Kampung Munjul, Desa Munjul, Kecamatan Pagading Barat, Kabupaten Subang, yang jaraknya 29 km dari rumah ke sekolah. Saya merupakan guru kelas 5 dan saya bertugas di SD Negeri Ismaya semenjak bulan April tahun 2019. Sebelumnya saya mengajar di SD Negeri Cempaka dari bulan Juli tahun 2009. Jadi pengalaman mengajar selama menjadi honorer itu sekitar 10 tahun. Kemudian ada testing CPNS umum, saat itu saya ikut, kemudian memilih formasi di SD Negeri Ismaya. Alhamdulillah tahun 2019 mendapatkan SK. Kemudian saya lulusan PGMI SDAI Sabili 2013. Namun dalam ijazah saya masih ada gelar SPDI-nya. Makanya saat itu tidak bisa mengikuti PPG. Nah, saya kuliah lagi di UT pada tahun 2020 dan lulus tahun 2021 semenjak COVID saat itu. Jadi kuliahnya melalui webinar, melalui web seperti itu. Kemudian alhamdulillah mengikuti PPG dan pada tanggal 12 kemarin ada pengumuman, alhamdulillah lulus di tahun 2022 ini, dan pengalaman saya sudah pernah menjadi guru inti kelas rendah pada tahun 2019 dan sekarang saat ini saya menjadi CGP angkatan 6 Kabupaten Subang. Mohon dukungannya Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Itu perkenalan dari saya. Nah, kemudian bagaimana cara kita berinteraksi? Dimohon untuk Bapak dan Ibu semuanya untuk hadir seutuhnya dalam tempat ini. Kemudian kita menghargai waktu bersama dan dipersiapkan juga catatannya. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu atau mengingatkan kembali filosofi pendidikan yang sudah pernah kita ketahui ya dari Ki Hajar Dewantara tahun 1922. Artinya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Di sini kalimatnya berhamba pada sang anak ya. Jadi guru itu seperti apa ya? Berhamba pada sang anak, ini ada pengertiannya. Nah, makna menghamba pada sang anak ini maksudnya adalah ingaso sung tulodo, ing madya mangunkarso tuturi handayani, di mana pendidik memberikan tuntunan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik secara budinya, cita, rasa, dan karsa, serta pekertinya sesuai dengan kodrat peserta didik, sesuai dengan kodrat awal dan kodrat zamannya. Jadi zamannya sekarang peserta didik IT ya, teknologi. Jadi mau tidak mau guru senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Tuntunan ini bersifat menyeluruh dan tidak lepas dari aspek sosiokultural. Ya, demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Maksudnya di sini adalah bahwa guru itu ibarat seorang petani. Jadi mengelola atau mengolah padi. Nah, Pak Jabar ya mungkin sudah terbiasa nih yang mengolah padi. Jadi ibaratnya peserta didik itu seperti apa?
memang benihnya berkualitas atau tidak berkualitas, kita sebagai guru mendidik dengan seperti mengolah tadi. Misalnya dirawat dengan baik ya Pak ya, diberikan pupuk, kemudian ditanamnya di lahan yang baik, diolah dengan baik. Maka sejatinya guru itu sifatnya menuntun, bukan menuntut. Nah sebelumnya di sini saya bukan, mohon maaf sekali, bukan mengajari ya Bapak Hakuran gitu Hapunten. Di sini saya hanya membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak, dan saya yakin pengalaman Bapak dan Ibu jauh lebih besar dari saya, lebih banyak. Nah ini budaya positif. Budaya artinya adalah kebiasaan, dan positif merupakan hal baik. Maka suasana positif yang ada di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah membuat pembelajaran pun menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan, sehingga proses pembelajaran berjalan sesuai dengan kebutuhan, bukan sebagai beban. Nah, di sini kan kita sudah sering sekali mendengarkan pembentukan karakter. Nah, jadi pembentukan karakter itu akan mudah tercipta dari pembiasaan positif yang bukan hanya dari akademiknya saja. Jadi anak-anak tidak dituntut untuk akademiknya saja yang pintar, harus pintar matematika, harus pintar bahasa Indonesia atau dan sebagainya, tapi karakternya yang diutamakan. Budaya positif artinya nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita praktik ya. Praktik perubahan paradigma. Di sini ada yang berpasang-pasangan, misalnya pindah dengan kita, Pak Sagap dengan Pak Jabar, dan yang lainnya. Silakan cari pasangannya. Di atas meja sudah ada kertas kecil. Nah, di kertas kecil tersebut tolong dituliskan benda berharga. Tidak adil Bu. Ada. Tidak adilnya perempuan yang dua pasangan sulit. Pasangannya sesama laki-laki dan sesama jenis. Dituliskan salah satu saja. Apa Bu yang berharga? Benda berharga Pak. Benda boleh. Apa saja? Pasangan boleh. Mungkin untuk kalau pasangan ini yang berharga pasangannya ya. Ditulis sudah. Sudah mau hubungan Bu. Belum. Nah kemudian diletakkan ke salah satu tangan. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri yang sekiranya kepalanya kuat Pak. Yang kepalanya kuat. Nanti pasangan Bapak atau pasangan Ibu mencoba merebut benda berharga tersebut. Bisa dengan membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu. Siap ya? Sudah dikepal. Nanti Bu Tita merebut sekuat tenaga. Nanti Oh enaknya berpasangan Bu. Jadi kalau laki langsung pun bisa merayu. ya, siap, dimulai silakan. Dikepal tangan ini. Dua-duanya Bu. Kan ini kan punya. Enggak, satu saja. Berarti sudah saya aja. Iya, berarti Mas Hari ini merebut punya Pak Jaja. Belum kan? Ya, coba Jaja merebut punya Pak Jaja. Bisa merayu, bisa membujuk, bisa mengancam. Nah, dipakai sogokan ini. Kalau sogokan Duh, Mas Ari mau diganti Pak, buntut Pak. Ya, ada yang berhasil berpindah? Enggak. Ada yang berhasil? Ya. Ada. Caranya bagaimana? Oh, dirancang. Gimana Pak dirancangnya? Kalau dia tidak menghasilkan, tidak akan saya tidak di dalam. Menghasilkan ini. Baik, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Nah, itu apa ya maksudnya tadi prakteknya? Ada yang tahu? Untuk saling mengenal Bu. Saling mengenal.
Bagus. Ada lagi apa? Berpasangan. Oh ini mah pamaten berpasangan. Silaturahmi. Silaturahmi. Kalian merayu. Merayu, iya. Beragam ya jawabannya. Ternyata ini ada kaitannya dengan teori kontrol, ya. Teori kontrol. Jadi ada yang pasrah saja dikasihkan, ada yang bersikeras ingin memang memegang gitu ya, gak mau direbut. Nah ini kita ada kaitannya dengan stimulus respon. Stimulus respon ini berubah paradigmanya menjadi teori kontrol. Karena apa? Karena dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Itu tidak tepat ya. Tidak tepat sekali bahwa kita ingin mengubah orang supaya sama dengan kita. Itu tidak bisa. Yang ada adalah atau yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata ada yang merayu, ada yang menghardik, masing-masing punya tujuan. Tidak selalu salah. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Segimanapun yang lain ingin merebut, ya, tapi karena kita punya kontrol, jadi kita sendiri yang dapat mengontrol diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi betul ada silaturahmi, betul itu berarti kolaborasi. Dan model berpikir menang kalah itu sudah tidak ada. Jadi Kemendikbud ini mencanangkan bahwa janganlah berkompetisi, janganlah berpikir bahwa saya menang dia kalah, tidak. Tapi berpikirnya adalah model menang dan menang. Nah kita lihat ini ada sebuah video yang viral beberapa bulan yang lalu. Tapi mungkin kalau zaman dahulu kala sudah tidak biasa mungkin ya Pak ya, seorang guru kepada anaknya seperti ini, ada yang memakai alat, bahkan ya ada yang pakai garis panjang seperti itu. Ya. Zaman dulu bohong nenek, papan itu sudah habis kalau satu semester tuh. Wadik dipakai itu garis. Ini merasakan semua ya Pak? Saya merasakan. Oh berarti, tapi ini tuh enggak ya? Oh pernah juga, padahal masih oh Medan ya? Ada juga yang buat itu disuruh bersih, kerja lain buat kekerasan, tapi apa ya, anak itu disuruh ngomong dengan cara yang lain, bukan yang sekarang. Tapi nggak tahu kalau sekarang ini karena undang-undangnya kemungkinan ada agar rendah gitu, merasa terhadap siswa. Iya, betul Pak. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang berpendapat? Pak Jabat pernah merasakan atau mengalami? Sering. Terus gurunya masih ingat Pak? Nah itu berarti memang hal seperti ini itu sangat terkenang oleh murid. Murid bisa dendam. Pokoknya hal-hal negatif dampaknya itu kedepannya sangat tidak baik untuk anak didik. Nah, jadi bagaimana caranya agar menciptakan budaya positif? Di sini harus disiplin. Di sini saya akan membacakan saja ya. Makna disiplin itu dari bahasa Latin artinya disciplina
belajar. Disiplin membuat seseorang dapat menggali potensi menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu ada pada dirinya sendiri sebenarnya untuk belajar. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu seperti sudah tergeser maknanya. Disiplin itu sesuatu yang harus dilakukan seseorang untuk kepatuhan terhadap orang lain. Maka seperti timbul keterpaksaan gitu. Itu ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau sesuatu pencapaian tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Kemendikbud sekarang harus menyebarkan ya informasi bahwa pendidikan itu sekarang sudah bertujuan untuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut sifatnya universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini diyakini ya adanya motivasi intrinsik. Jadi untuk disiplin itu motivasinya dari dalam diri akan terbangun. Dan kemudian di sini saya akan memperkenalkan, barangkali ada yang belum tahu gitu ya, tentang profil belajar Pancasila. Meskipun di SD Ismaili belum kurikulum merdeka, namun semuanya merata harus memperkenalkan atau bertujuan agar pelajar ini mempunyai profil belajar Pancasila. Nah, ini dia profil belajar Pancasila, ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. Dan 6, bernalar diri. Biasanya guru kelas rendah suka nyanyi. Kita boleh nyanyi dulu ya. Kenapa harus bernyanyi? Karena anak-anak biasanya lebih hafal, lebih ingat gitu kalau dikaitkan dengan nyanyian. Pes. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gitu. Maaf ya suaranya. Ya, sama-sama ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Nah, ini sejatinya belajar Pancasila harus memiliki ke-6 profil ini. Nanti boleh ya Bapak dan Ibu di kelasnya untuk dinyanyikan bersama anak didiknya. Ya, kita kembali lagi belajar tentang motivasi perilaku. Nah, biasanya seorang guru itu termasuk saya ya, pernah memberikan hukuman, pernah memberikan reward, dan ternyata hukuman dan reward itu kurang baik. Itu motivasinya ada pada eksternal, motivasi ada pada luar dari peserta didik itu sendiri. Nah, untuk hukuman berarti nanti anak didik akan berkata apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti nanti dihukum nih sama Pak Jabar misalnya ya. Nah, motivasi eksternal ini yang selanjutnya adalah imbalan atau reward. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Wah, Pak Jaja mau kasih bintang nih, jadi saya harus bersih-bersih misalnya. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Nah, yang baik, yang paling bagus adalah motivasi internal dari dalam diri murid itu sendiri. Jadi nanti saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah tujuan disiplin positif. Nah, kita akan mengingat kembali merdeka. Kan sekarang sering ya Pak, merdeka belajar, merdeka mengajar. Nah, merdeka itu apa sih? Apakah merdeka itu bebas? Ternyata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Mungkin di sini ada yang mau berpendapat Pak? Maksud dari merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Barangkali ada yang dapat mengeluarkan pendapatnya?
Jadi bukan maksudnya adalah bebas belajarnya gitu, gurunya tidak ada, bebas, bukan, tapi bebas merdeka untuk memerintah diri sendiri. Nah, tadi sudah dibahas bahwa reward atau penghargaan itu ternyata berpengaruh kepada jangka pendek dan jangka panjangnya para peserta didik. Penghargaan itu ternyata dapat menghukum, mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Nanti adanya faktor ketergantungan. Ini menurut Alfie Kohn tahun 1993. Nah, lalu bagaimana caranya kita belajar untuk memberikan apresiasi kepada anak didik? Bisa dengan memberi dukungannya secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid, memberi pengakuan secara konsisten, dan fokus kepada proses, tidak fokus kepada hasil, namun pada proses belajar itu sendiri. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya berbicara kepada anak didik. Kemarin Ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ada kalimat pembuka, ada nilai kebajikannya yaitu empati, peduli dan tanggung jawab, dan situasinya disebutkan. Nah, kita akan coba tebak-tebakan ya Bapak dan Ibu, ada hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi jelas ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kita anak ke anak. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini mah apa? Ya, mungkin di sekolah tersebut ya, ini bukan di ISMA ya. Di sekolah tersebut mungkin biasanya sepatunya dilepas. Karena sepatunya dia melanggar, jadi disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolahnya. Berbeda dengan teman-teman yang lain. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ada yang konsekuensi. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Coba kita lihat ya jawabannya. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa ya? Ya, ini karena hukuman itu tidak sinkron. Mencatat 100 kali di dalam buku tapi terlambat. Dianya terlambat tapi hukumannya mencatat gitu. Dia tidak sinkron. Jadi termasuknya hukuman. Lari keliling lapangan basket karena terlambat hadir. Ini juga termasuk hukuman. Karena dia terlambat kok hukumannya lari gitu. Tidak sinkron, tidak nyambung ya. Kemudian diminta push up, tidak menggunakan masker. Kok tidak menggunakan masker tapi disuruhnya push up. Berarti ini maksudnya hukuman. Nah, untuk yang konsekuensi ini biasanya yang nyambung, yang sinkron ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, betul tadi konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, betul. Jadi dia ada konsekuensinya, bertanggung jawab. Sudah ditumpahkan, dia bersihkan. Kemudian nah ini hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu karena berbeda dengan teman-temannya. Dia termasuknya hukuman. Dan terakhir, kenapa masuknya konsekuensi?
lari mengelilingi lapangan basket. Nah, kita lihat hukuman itu menyebabkan peserta didik itu identitasnya menjadi gagal ternyata Bapak dan Ibu. Karena Pak Jabar juga ingat ya Pak, ketika waktu kecil masih ingat gurunya siapa yang melakukan hal tersebut kepada saya gitu. Nah, itu sangat menyakitkan ya, menyakitkan. Kemudian tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Disingkat saja ya Pak, murid juga akan tersakiti. Kemudian biasanya nanti akan terbiasa begitu, muridnya tidak takut, kemudian berlakunya hanya di sekolah tersebut, ketika di lingkungan nyata, ketika sudah pulang berlanjut lagi gitu. Kemudian biasanya gurunya bilang kamu harus apa gitu. Nah, nanti murid tersebut akan membenci kepada peraturan. Nah, ini identitasnya menjadi negatif. Kemudian konsekuensi apa tadi? Konsekuensi memang bagus gitu ya, sesuatu harus terjadi, namun hal tersebut juga tidak nyaman. Namun jangka pendek, tidak nyaman dalam jangka pendek. Kemudian murid akan menghormati peraturan. Nah, ini netral untuk konsekuensi. Nah, kemudian bagaimana sih untuk menyelesaikan permasalahan pada murid tersebut? Kita kenal dengan nama restitusi. Nah, tapi jujur saya juga baru tahu di program guru penggerak ini bahwa ada yang namanya restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian masalahnya dapat terpecahkan. Murid juga nanti bertanggung jawab pada perilakunya, dan murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nanti guru akan berkata, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi hukuman identitasnya gagal, identitas sukses bisa menggunakan konsekuensi dan restitusi. Jadi mungkin pemerintah ingin bahwa guru menghukum jangan jauh dari apa yang dia perbuat. Mungkin kalau misalkan terlambat, ya dihukumnya jangan ini harus sinkron, mungkin begitu. Jadi intinya jangan ada hukuman itu. Seharusnya memberikan tadi itu apa tuh? Konsekuensi ataupun restitusi. Jadi kedepannya pendidikan kita itu tidak ada lagi adalah hukuman. Ya. Karena hukuman ini kurang baik buat peserta didik. Tepuk tangan untuk Bapak. Ya, bagus sekali Bapak. Begitu betul. Jadi ya mungkin karena video yang tadi itu ya sudah viral, terlihat oleh Kemendikbud. Mungkin di YouTube juga banyak video-video lain yang viral guru-guru. Jadi harus hati-hati sekali. Nah, kemudian restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti kita bahas lagi. Nah, ciri-cirinya bagaimana sih restitusi ini? Restitusi adalah untuk menebus kesalahan, namun bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Empat, menuntut untuk melihat ke dalam diri tersebut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakternya, bukan pada tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini nanti mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang melakukan ini ya, membuat keyakinan kelas. Jadi di setiap kelas harus ada keyakinan kelas. Mungkin kita kenal dengan tata tertib kelas. Namun di tata tertib tersebut maksudnya ke peraturan kelas. Nanti ketika peraturan kelas sudah dibuat, maka keyakinan kelasnya harus dibuat. Nanti kita belajar bersama-sama bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Jadi ditanya anak didiknya, kita harus yakin bagaimana nih di kelas kita, kesepakatannya apa? Misalnya tidak terlambat masuk sekolah, tidak boleh mencoret-coret dinding dan sebagainya. Itu maksudnya ke keyakinan kelas.
dan juga nanti menciptakan lingkungan yang positif. Minimal di kelas itu sendiri, nanti insya Allah kalau sudah berjalan akan tercipta budaya positif. Nah, apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu untuk keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, rokok, dan sebagainya misalnya ya. Narkoba ini terutama, itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Menggunakan masker, ini waktu zaman COVID ya, itu untuk kesehatan. Jangan berlari-lari di kelas, untuk keselamatan dan keamanan. Jadi nanti bisa dibuat keyakinan-keyakinan kelas bersama anak didiknya. Nah, kebutuhan dasar manusia, termasuk kita sebagai guru ya, anak didik itu punya kebutuhan dasar. Pak Jabar, yang pertama apa kebutuhan dasar manusianya? Makan. Iya, bertahan hidup itu makan, betul. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi sejatinya manusia itu ingin diberi kasih sayang, ingin punya rasa diterima. Kemudian rasa penguasaan. Ternyata setiap orang itu punya rasa penguasaan, ingin menguasai. Ya, kemudian kesenangan. Nah, terutama anak didik kita menyenangi pelajaran, menyenangi permainan itu kebutuhan dasarnya dan kebebasan. Satu lagi Bu. Ya. Pasangan. Cinta Pak. Itu. Cinta. Makanya nanti menikah segera ya. Karena itu kebutuhan dasar. Memang kebutuhan Bu. Karena belum punya pasangan. Saya ini mau mulai Bu. Kenapa kebebasan namanya kupu? Nah, kenapa? Ada yang bisa jawab? Kita. Kupu-kupu itu bisa terbang bebas. Karena kupu-kupu itu warnanya indah. Indah. Ya, siap. Lanjut ya. Nah, ini posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5. Yang pertama penghukum, kedua membuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Mari kita merefleksikan diri sendiri. Saya ini sebagai guru apa ya sukanya? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kita lihat ciri-cirinya ya. Teman ya, Pak Jabar berteman dengan murid-muridnya. Nah, kita lihat 5 posisi kontrol. Kita lihat ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Kelihatan nggak Pak? Identitas gagal itu kontrol dari luar ketika guru sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini guru sebagai penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, terus berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu biasanya penghukum. Kemudian hasilnya apa? Nanti hasilnya anak-anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Neda juga pernah ya melihat ibu-ibu kan waktu itu belum jadi guru penggerak, belum tahu ilmunya, ketika di kelas ada anak didik yang mengecewakan ibu marah. Ya, pernah dengar karena kelasnya bersebelahan. Ternyata itu tidak baik. Jadi saya juga belajar lagi begitu Bapak dan Ibu. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nanti juga murid berkatanya, biarkan saja, nanti juga ibu itu marah-marah lagi. Nah, dampaknya nanti murid akan mengulangi kesalahan lagi. Jadi tidak aneh kalau ada murid yang sudah dihukum, kok besoknya melakukan lagi, karena sudah ada penelitiannya seperti itu. Membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru berbicara, ibu kecewa, kamu harusnya sudah tahu ya, ibu tuh stres gitu. Nanti hasilnya anak dapat berbohong, menyembunyikan, menyangkal juga. Dan murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi eksternal meletakkan guru. Nanti
Nanti muridnya berkata, maafkan saya Bu, dan dampaknya akan rendah diri karena dia merasa bersalah. Nah, kemudian apa yang bagus? Bisa sebagai teman dan pemantau. Nah, ini identitasnya berhasil, sukses. Namun kontrolnya tetap dari luar karena mengharapkan imbalan dan ketergantungan pada orang lain. Biasanya kalau sebagai teman, kalau murid melakukan kesalahan, misalnya, ayolah lakukan demi Bapak ya, ayolah lakukan demi Ibu. Nanti murid tersebut akan ketergantungan. Dan akibatnya apa? Murid menjadi lemah. Misalnya anak melakukan kesalahan, melupakan es misalnya. Udah biarin sama Bapak aja, kata Pajabar. Sama Bapak aja di pelnya, itu kan memposisikan sebagai teman. Nah, dampaknya nanti anak akan ketergantungan, lemah, tidak mandiri. Memantau. Nah, ini kalau memantau biasanya suka ada ribut bintang-bintang begitu ya. Nanti murid juga akan ada dari ibu mohon izin berhenti dulu ya. Alhamdulillah. Jadi bapaknya mengurusin Pak, karena kotor Pak, isi Pak. Itu berhasil loh kebanyakan itu. Beda dengan sekarang, karena apa pemikiran sudah beda. Ketika dikasih perasaan, ibunya dendam. Tapi kalau zaman dulu enggak. Walaupun digoplak pakai penggal sampai patah, tetap dia biasa. Mungkin Pak hukuman juga bisa kali Pak. Jadi rata-rata anak yang sudah mendapatkan hukuman bilang ke orang tuanya, dan orang tuanya malah membela anaknya biasanya. Nah, kalau zaman dulu mah ketika anak yang dihukum, Iya. nah orang anak itu apa? Orang tuanya itu enggak membelain anak, tapi menyalahkan anaknya. Iya. Kemudian kamu di sekolah seperti dipakai sampai dihukum. Kalau orang tua zaman dulu, nah beda dengan zaman orang tua sekarang. Ketika ada anak mengadu, langsung dia mengadu lagi ke polisi. Ke polisi. Yang salahnya. Nah, itu. Betul. Padahal dia tuh nggak tahu kondisi anaknya di sekolah seperti apa. Iya. Jadi Perbedaannya bisa. antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Iya. Betul Pak, seperti itu. Kita lanjutkan ke manajer. Jadi inginnya Kemendikbud itu kita memposisikan guru itu sebagai manajer. Jadi manajer, guru juga bisa menjadi manajer ya. Biasanya ketika anak melakukan kesalahan, guru melakukan pertanyaan terlebih dahulu. Nanti katanya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi diajak ngobrol, anak didiknya diajak ngobrol, menanyakan apa yang sudah diyakini dalam keyakinan kelas gitu. Kemudian ini hasilnya akan menguatkan pribadi murid itu sendiri. Jadi murid itu akan semakin kuat dan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Kemudian nanti muridnya berkata dan berpikir, bagaimana caranya ya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi fokusnya kepada solusi, mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrolnya adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya berarti sudah menjudge ya. Guru sudah menjudge bahwa anak tersebut selalu tidak pernah benar. Jadi memposisikan dirinya sebagai penghukum. Kemudian ada lagi, ayolah lakukan demi Bapak, demi Ibu. Itu memposisikan sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau menerima stiker bintang? Nah, ini bisa sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini adalah manajer. Jadi seorang manajer itu berkata, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Rata-rata penghukum ini adalah menjudge gitu, kepada muridnya. Nah caranya adalah dengan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dijelaskan saja di slide berikutnya. Nah, ketika ada anak yang membuat kesalahan, maka sebaiknya kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa
tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi seperti itu ke anak didik sekarang ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau anak yang berhukum, Ya. nah anak yang apa? Orang tua itu enggak membelain anak, tapi menyalahkan anaknya. Iya. Kemudian kamu di sekolah seperti si pantas kamu dihukum. Kalau orang tua zaman dulu, nah beda dengan zaman orang tua sekarang. Ketika anaknya mengadu, langsung dia mengadu lagi ke polisi. Ke polisi. Yang salahnya. Betul. Padahal dia tuh gue nggak tahu kondisi anaknya di sekolah seperti apa. Iya. Jadi Perbedaannya Pak, antara zaman dulu dengan zaman sekarang. iya. Betul Pak, seperti itu. Kita lanjutkan ke manajer ya. Jadi inginnya Kemendikbud itu kita memposisikan guru itu sebagai manajer. Jadi manajer, guru juga bisa menjadi manajer ya. Biasanya ketika anak melakukan kesalahan, guru melakukan pertanyaan terlebih dahulu. Nanti katanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi diajak ngobrol, anak didiknya diajak ngobrol, menanyakan apa yang sudah diyakini dalam keyakinan kelas gitu. Kemudian ini hasilnya akan menguatkan pribadi murid itu sendiri. Jadi murid itu akan semakin kuat dan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Kemudian nanti muridnya berkata dan berpikir, bagaimana caranya ya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi fokusnya kepada solusi, mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrolnya adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dia berarti sudah menjudge. Guru sudah menjudge bahwa anak tersebut selalu tidak pernah benar. Jadi memposisikan dirinya sebagai penghukum. Kemudian ada lagi, ayolah lakukan demi bapak demi ibu. Itu memposisikan sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau menerima sidang kita? Ini bisa sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini adalah manajer. Jadi seorang manajer itu berkata, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia menghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Rata-rata penghukum ini adalah menjudge kepada murid-murid. Nah caranya adalah dengan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dijelaskan saja di slide berikutnya. Nah, ketika ada anak yang membuat kesalahan, maka sebaiknya kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nanti seorang gurunya berkata, anaknya sudah dipanggil di depan, nanti guru tersebut berkata, ya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga
Disiplin positif itu teori kontrolnya menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini juga ada pada kehidupan masing-masing gitu ya, bukan hanya anak didik tapi hidup kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini semua perilaku memiliki tujuan, ada motivasi. Pertama ada menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Itu termasuknya motivasi ekstrinsik. Yang bagus adalah untuk menghargai diri sendiri. Itu adalah motivasi intrinsik untuk menciptakan nilai kebajikan universal dan keyakinan keras. Kemudian model berpikir kita terapkan sebelum ke anak didik, kita terapkan pada diri sendiri, diri kita sendiri, bahwa model berpikir menang-menang, sudah tidak boleh lagi berpikir menang kalah. Kolaborasi dan konsensus diciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi kita sedang mempelajari 5 posisi kontrol. Ada pemukul, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan kita melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan dengan segi 3 restitusi dengan cara menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, kebutuhan kita berbeda-beda. Otomatis setiap kepala saat ini pun setiap kepala ada berbeda-beda pandangan. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dan diulangi lagi, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, termasuk anak didik kita sangat butuh sekali 5 kebutuhan dasar manusia ini, dan kita sebagai guru harus dapat memenuhi kebutuhan dasar anak didik. Ya, catatannya adalah bukan saatnya berkompetisi, namun saatnya berkolaborasi, sehingga tidak ada menang kalah. Yang ada yaitu adalah menang dan menang. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat pemaparan tadi dari diseminasi aksi nyata budaya positif, intinya di kurikulum di dunia pendidikan yang sekarang ini kita itu menggunakannya merdeka belajar ya intinya. Jadi kebebasan pada anak, tapi bebas-bebasnya bertanggung jawab intinya. Ya. Nah, kemudian yang kita berikan kepada anak itu adalah seperti anak didik itu seperti teman dijadikannya. Bukan jadi sebagai didik kita, tapi sebagai teman. Jadi anak didik itu tidak merasa takut ketika saya mempunyai kesalahan, saya tahu bagaimana. Tetapi kalau anak didik itu sudah dijadikan teman, dia itu bisa curhat. Oh, saya punya masalah seperti ini, solusinya seperti apa? Nah, itu kemungkinan yang diarahkan daripada budaya positif tadi. Jadi anak itu dia merasa itu jadi merasa minder dengan temannya yang lain. Jadi dia muncul rasa percaya dirinya. Jadi ini menggali percaya diri siswa untuk belajar dengan temannya. Jadi dia merasa saya mah selalu rendah, saya takut begini, takut begini. Jadi memunculkan seperti itu. Itu menurut saya. Iya. Terima kasih Pak Ustaz Ganja. Ya betul. Namun memang yang lebih tepat manajer. Ya. Sebisa mungkin kita belajar untuk menjadi guru yang manajer, bukan teman, bukan pemantau. Memang teman dan pemantau bagus gitu ya. Berarti hindari hukuman ya Pak. Hindari sebagai pemukul, walaupun itu memang selalu ada gitu dalam diri guru untuk menghukum anak gitu. Karena memang sudah turun temurun dari budaya yang sebelumnya. Betul sekali tadi kata Pak Jaja, agar kita membuat nyaman untuk anak didik, nanti anak didik dapat curhat. Gitu. Kalau sudah nyaman, nanti akan tercipta budaya yang positif.